permen itu manis, permen ini rasa macam-macam enak dan seterusnya. Tapi dia kenikmatan sesaat, kata Plato. Nah, demokrasi, pemilu, dalam konteks pemilu, kadang-kadang kemudian ini orang kemudian lebih banyak memilih penjual permen. Terhipnotis oleh penjual-penjual permen sehingga memilih permen daripada kemudian mengobati sakit di dokter tadi. Yang Plato sudah menggambarkan, Plato di zaman apa ya, zaman Yunani, Athena, gimana coba? Karena Malaka sudah mensinyalir bahwa pemilu yang model one man one vote begini, emang yang diuntungkan adalah yang kaya, yang punya modal. Gol tangan Tuhan itu dianulir. Setelah di belakangan kemudian dia mengaku golnya pakai tangan kirinya dia. Itu kan melanggar, curang, ya kan? Curang. Tapi golnya juga tetap nggak dianulir dan disahkan, tetap sah. Argentina menang sama Inggris 2-1. Dan saya yakin, hakul yakin, ini teman-teman yang hiruk pikuk sekarang ini di media massa, baik kalau misalnya dihitung dari capresnya ada 01, 02, 03, semuanya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang mencintai tanah air kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore di sini. Dan hari ini pada kesempatan yang berbahagia kita kembali menunaikan podcast di JSLG. Masih ingat tagline-nya untuk podcast JSLG? Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Muslih. Apa kabar Pak Muslih? Alhamdulillah, baik. Dan tadi sempat di-mention di awal ada Bang Husen dan saya sendiri adalah Anfian Hardi yang mana akan membawa untuk acara podcast hari ini. Tema yang akan kita bawa hari ini apa nih kira-kira Bang Husen nih? Kita akan membahas tentang isu yang lagi ramai mungkin ya, itu isu tentang pemilu, Mas Andrian. Siap Bang Husen, kita akan membahas tentang pemilu Pak. Ngeri-ngeri sedap berarti. Ngeri-ngeri sedap. Jadi pemilu mungkin sedang, kalau bahasa gaulnya itu sedang trending topik Pak. Sebagai orang hukum nanti dan sahabat JSLG ini merupakan suatu salah satu untuk kita mengetahui tentang pemilu itu sendiri apa. Kemudian secara kondisi nanti seperti apa sih Pak pemilu di tahun lalu dan tahun ini. Oke Pak, pertanyaan pertama. Kita sudah menunaikan pemilu di tahun 2024. Tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Yang mana sekarang sudah hari ke-22 kurang lebih 22 pasca pemilu. Kemarin Pak Muslih nyoblos nggak? Memanfaatkan hak suaranya nggak Pak Muslih? Pasti dong, kita pasti sesuai anjuran pemerintah sebagai warga negara kita taat. Tanggal 14 sekitar jam 8:30 saya ke TPS memberikan hak suara saya untuk menentukan masa depan bangsa. Siap, panutan. Kalau Bang Husen gimana Bang? Aduh, kalau saya ketiduran. Enggak sih, lebih tepatnya sedang pindah kosan Mas Andrian. Aduh. Gimana nih Pak Muslih? Aduh. Kalau saya pribadi, Bang. Jadi domisili KTP saya itu di luar Jakarta, Pak. Di luar DKJ, tepatnya di Sumatera Barat. Pulang kampung dong? Enggak. Jadi ada fasilitas yang diberikan bahwasanya bagi setiap orang yang ingin memilih, tapi tempat atau domisili sekarang itu tidak sesuai dengan domisili KTP-nya, bisa mengajukan permohonan untuk pindah TPS. Pindah milih. Berarti nggak, kartu suaranya nggak 5 dong? Enggak, saya cukup untuk presiden aja, pemilihan presiden. Oh gitu. Jadi untuk yang pemilihan DPRD, kemudian DPD, itu saya tidak bisa. Cukup untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Jadi seperti itu Pak. Oh, jadi Bang Husen yang nggak? Iya, jadi nggak nyoblos nih. Aduh. Pelanggaran Bang Muslih. Tapi kalau begitu berarti Mas Andrian tidak menikmati sistem pemilu terbuka saat ini dong, karena hanya memilih presiden saja. Secara umum sih ikut ya memeriahkan. Memeriahkan. Cuman ya
kita tidak bisa secara penuh untuk memilih calon-calon legislatif kita. Itu kalau yang saya rasakan. Kalau Pak Musli kan utuh. Lengkap dong, lengkap. Kalau saya tidak ada utuhnya. Iya. Jadi gini Pak, saya ini sudah 2 kali mengikuti pemilihan umum. Itu di 2019 dan 2024. Kalau saya secara personal memberikan nilai bahwasanya di tahun ini itu sedikit berwarna karena mulai dari paslon ini kita memiliki 3 paslon nih Pak ya. Kemudian antusias warga juga dan anak muda mulai muncul nih. Kalau pandangan Pak Musli nih Pak, dari mungkin Bapak udah lebih lah dari kita, saya 2 kali, mungkin Bang Musli berapa kali? 3 kali. 3 kali melakukan. Kalau Bapak udah jauh lah untuk track recordnya. Kira-kira seperti apa Pak yang di 2024 ini perbandingan dengan kita bandingkan dengan 2019 kemarin? Pemilu dari tahun ke tahun ya prinsipnya hampir sama lah ya. Apalagi 2019 sama 2024 kan undang-undangnya kan masih sama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi undang-undang yang dipakai itu kan masih sama, tetapi memang tentu ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan yang pertama dalam konteks melakukan pencoblosan, dulu kan belum dinamakan serentak. Dulu presiden, kemudian banyak legislatif, banyak pilihan-pilihan yang kemudian penghitungannya kan sangat panjang waktu yang 2019. Sehingga kalau teman-teman ingat tuh ada yang sampai meninggal petugas di TPS itu sampai 800-an orang. Kalau yang 2024 kan lebih simpel ya, lebih simpel saya kira. Kemudian ini mengurangi beban dari petugas TPS ya, sehingga kemudian relatif lebih lancar, lebih penghitungannya juga lebih cepat. Dan jangan lupa ada satu hal yang mungkin ini untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jadi kemarin itu yang sekarang ini itu habis dicoblos kemudian dihitung di TPS, maka kemudian difoto tuh sama PTPS, difoto kemudian dimasukkan aplikasi. Nah yang di KPU itu ada yang Sirekap itu yang kemudian menjadi rame itu ya, plus minusnya, tetapi ada plus minusnya. Sirekap betapapun itu memang bukan alat untuk menghitung secara resmi, tetapi dia adalah alat bantu untuk membuat second opinion mungkin dalam rekapitulasi. Tetapi setidaknya itu pasti akan mengurangi tingkat kecurangan dalam proses penghitungan suara. Karena secara faktual selain masing-masing saksi, kemudian pengawas, kemudian KPU sendiri punya hasil rekapitulasi di tiap-tiap TPS, tapi dia juga punya foto, foto yang real waktu itu, kan gitu. Sehingga tingkat kecurangan mungkin bisa dikurangi dengan mekanisme yang semacam itu. Yang kedua, ini kan memudahkan ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan sampai di provinsi, mungkin nanti sampai di pusat. Hari ini mungkin, ini tanggal berapa ini, rekapitulasi rata-rata sudah beranjak kotak suara itu dari kabupaten kota ke level KPU provinsi. Gitu kira-kira itu perjalanan kotak suara yang waktu kita coblos tanggal 14 itu. Memang kemudian masih panjang lah ya pelaksanaan rekapitulasinya karena berjenjang dari TPS ke PPK, kemudian kabupaten, kota, kemudian provinsi sampai pusat, itu perjalanannya cukup panjang. Nah kalau bisa lebih singkat saya kira lebih bagus. Wah itu dia. Gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan 2019 itu menurut saya karena ada foto tadi itu saya kira mungkin lebih bagus ya. Dan hiruk pikuknya tadi Mas Andrian bilang kalau khususnya pilpres, tapi pemilu itu kan bukan hanya pilpres kemarin itu ya. Kemarin itu ada legislator baik yang di senator maupun parlemen ya. Nah itu tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota. Nah itu saya kira kita harus memotret pemilu secara serentak dalam konteks yang keseluruhan, tidak hanya presiden dan calon wakil presiden.
Gitu saya kira. Oke. Jadi gini Pak, kenapa kita bahas pemilu? Karena saya rasa ini masih dalam hari-hari pasca pemilu yang masih hangat, dan mungkin di berita banyaklah mengenai hasil perdebatan, hasil Hasil pemilu. quick count, hasil pemilu, terus kemudian kita akan membahas tentang dari segi hukumnya. Misalkan nanti ada sengketa, kan ini udah menjelang rekapitulasi yang Oke. di akhir nih Pak, yang ongoing nih Pak, lagi proses. Tadi Bapak sudah sampai sempat bilang mengenai itu. Saya mau nanya nih Pak, penasaran. Sebenarnya hasil quick count itu dari mana sih Pak? Saya mau nanya, sepengetahuan saya itu belum nyampe. Kok bisa orang lembaga survei itu memberikan nilai seperti itu tuh? Kayak gimana Pak? Dari data apakah ada setiap TPS ada orang lembaga survei yang stay di sana atau gimana Pak? Ya, quick count kan, saya kira quick count itu metodenya sama dengan survei ya, survei yang sebelum hari H itu. Kalau quick count itu pasti diambil sampling secara random dan kemudian yang terpilih kemudian wawancarai, ditemuin, ditanya. Itu kalau langsung ya, mungkin ada yang pakai telepon, mungkin pakai telepon. Nah, ini quick count itu kemudian ada lagi yang namanya real count. Kalau real count itu di masing TPS terpilih ditanyain setelah nyoblos tuh para pemilih tetap yang punya hak pilih itu, kemudian setelah nyoblos ditanya dari sampling yang terpilih. Kemudian ini kalau quick count itu tidak mengharuskan sudah memilih dan di TPS itu, tetapi kalau real count itu betul-betul memang yang dipilih. Nah, jadi ini ada quick count, ada real count. Kalau quick count dia memotret dengan metode survei pada yang kayak sebelumnya pada umumnya lah ya, dengan random sampling terpilih kemudian didatengin, ditanya, kemudian itulah hasilnya quick count gitu, sehingga kemudian dia lebih cepat kan, kira-kira begitu. Kalau real count itu ya tadi sampling yang sama, tapi setelah nyoblos di masing-masing TPS itu diwawancarai yang terpilih ya, random, secara random gitu. Gimana Bang melihat suasana pasca pemilu ini Bang? Menurut Bang Hussein seperti apa nih? Ya kalau menurut saya, kalau misalkan suasana pasca pemilu sekarang nggak berbeda jauh memang dari tahun 2019 sebelumnya, yang dimana seperti quick count saja ya. Ini perbedaannya itu hanya sedikit gitu. Kalau misalkan di tahun 2019 kan karena hanya ada 2 paslon ya. Yang satu paslon di quick count di TV ini menang, di stasiun TV yang sebelah itu kalah kayak gitu. Dan kalau misalkan dibilang ya, dilihat error dari quick count itu kan kemungkinan errornya itu ya hanya 5% ya kalau misalkan error gitu. Itu sih cukup sih kalau misalkan untuk real count itu. Nah, saya ingin nanya nih Mas Andrian ke Pak Muslih ya. Iya, Kenapa? Ini tentang pemilu sih Pak. Pemilu serentak ini ya, sistem pemilu sekarang kan terbuka nih, berbeda gitu kan dari tahun yang lalu gitu. Ketika memilih ini kita memilih calon legislatif juga gitu, dengan harapannya dari si calon ini sistem ini dibuat itu untuk lebih dekat kepada masyarakat. Nah, tapi kan ini jadi ada kerugian gitu Pak ke paslon yang mempunyai dana yang kurang gitu. Jadi keuntungan kepada paslon yang punya khususnya legislatif ya Pak. Jadi yang punya dana lebih besar itu mempunyai keuntungan. Itu gimana tuh Pak? Maksudnya apakah ini memang yang sistem lebih efektif atau gimana Pak gitu? Kecuali Komeng ya Pak. Kalau Komeng memang dia Bang Komeng itu beda cerita itu Pak. Iya. Ini saya bicara agak panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi pemilu serentak itu kan memang diciptakan untuk agar pemilu itu lebih efektif dan efisien. Efisien dari segi penyelenggaraan, kemudian juga tentu pesertanya. Nah, kemudian kalau kemudian
ini dikatakan oleh Mas Hussein ini menguntungkan bagi yang kaya, Sultan Ibrahim, tahu Sultan Ibrahim? Sultan Ibrahim. Tan Malaka, Sultan Ibrahim itu. Tan Malaka sudah mensinyalir bahwa pemilu yang model one man one vote begini, emang yang diuntungkan adalah yang kaya, yang punya modal. Kata Tan Malaka, siapa yang bisa melakukan upacara-upacara besar, kampanye-kampanye terbuka yang begitu hebat, itu hanya orang-orang kaya. Caleg-caleg yang kurang duit ya pasti nggak memungkinkan. Nah, kalau kemudian kembali kepada isu yang lebih faktual lagi barangkali, kalau pemilu itu dianggapnya kemudian dalam konteks transaksi suara, apalagi yang semacam itu. Jadi kalau menurut saya memang begini, pemilu itu menghasilkan orang yang dipilihnya sesuai dengan cara memilihnya. Maksud saya begini, demokrasi yang kemudian dilakukan rotasi kepemimpinannya melalui pemilu itu sesuai dengan konteks zamannya. Kalau demokrasi pemilu seperti yang one man one vote sekarang yang kita lakukan ini diterapkan kepada orang-orang yang masih memikirkan kebutuhan besok pagi, maka kemudian dominannya bukan rasional untuk memilih, tetapi emosional dan kebutuhan konkretnya. Kebutuhan konkret bagi masyarakat Indonesia mungkin hari ini adalah orang-orang yang kemudian memberikan sangu atau bayaran tertentu. Maka ya wajar kalau kemudian dalam konteks yang semacam itu, kata Mas Hussein, itu kemudian yang diuntungkan adalah yang memiliki modal yang lebih besar. Itu mungkin pada umumnya begitu, tetapi memang proses perjalanan demokrasi ini kan panjang. Kita ini kan kemudian pemilu yang langsung begini, ini kan mulai 2014. Nah, kita kan 2014, 2019, kemudian 2024. Nah, ini memang proses panjang. Kata Huntington, demokrasi itu merupakan jalan panjang yang harus kita tempuh kalau kita mengikuti nafas demokrasi. Jadi ya nggak persoalan bagi saya ini situasi pemilu kita masih dalam kadar yang semacam itu. Tapi lambat laun, pelan-pelan kita selalu memperbaiki mekanisme demokrasi kita, dan bukan hanya mekanismenya, tapi budaya demokrasi kita. Budaya demokrasi. Sehingga kemudian nanti pilihan itu mengedepankan rasionalitas, bukan mengedepankan pada emosi dan juga kebutuhan realnya. Dan ini sudah disampaikan juga di zaman dahulu kala, sudah dikritisi, maka Socrates itu tidak begitu tertarik pada demokrasi. Plato mengibaratkan ada seorang dokter sama penjual permen. Menurut kalian, ini masyarakat lebih suka ke dokter atau ke penjual permen? Dokter Pak pastinya. Nah, dokter, mungkin kalian begitu. Dokter itu dibayangkan sama Plato, diceritakan sama Plato itu adalah ketika kemudian membuat rencana, dia melakukan diagnosis dulu. Betul. Dokter membuat diagnosis, kemudian sakitnya ditemukan, kemudian terapinya dia sudah punya ilmunya, kemudian direncanakan terapinya, habis itu kemudian sembuh, sehat, dan dia bahagia untuk masa depannya. Penjual permen menawarkan permen itu manis, permen ini rasa macam-macam, enak, dan seterusnya. Tapi dia kenikmatan sesaat, kata Plato. Nah, demokrasi, pemilu, dalam konteks pemilu, kadang-kadang kemudian ini orang kemudian lebih banyak memilih penjual permen. Terhipnotis oleh penjual-penjual permen, sehingga memilih permen daripada kemudian mengobati sakit di dokter tadi. Ini Plato sudah menggambarkan, Plato di zaman apa ya, zaman Yunani, Athena, gimana coba, bayangkan. Nah, bayangkan pemilu hari ini barangkali kemudian apakah orang itu mencoblos secara rasional untuk menyembuhkan penyakit-penyakit republik misalnya ya. Itu dengan memilih secara rasional, mestinya kalau mau sembuh republik ini lebih baik, tentu memilihnya rasional. Memilih ke dokter, kan kira-kira begitu. Tetapi kadang-kadang kita terhipnotis oleh pidato-pidato politik yang begitu menggiurkan, itulah yang diibaratkan penjual permen.
Akhirnya kita terjebak pada pidato-pidato yang indah-indah, iklan-iklan yang indah-indah. Akhirnya kita memilih membeli permen untuk kenikmatan sesaat. Kira-kira begitu. Nah, itu yang seperti dibayangkan Bang Husain tadi, yang pemilik modalnya lebih memberikan gambaran yang lebih enak walaupun sesaat. Tapi real, kan kira-kira begitu. Nah, ini kita harus ubah bagaimana pemilih kita menjadi pemilih yang rasional, pemilih yang berpikir untuk jangka panjang negara kita. Ini harus dilakukan oleh semua pihak, khususnya partai politik. Tugas partai politik itu kan membangun budaya demokrasi dan kemudian menjadi tempat wadah untuk menseleksi calon pemimpin-pemimpin, calon legislator, bahkan juga calon presiden, wakil presiden. Kira-kira begitu. Nah, kalau partai politik memfungsikan itu, mungkin akan lebih cepat. Cara memilih kita itu adalah cara yang rasional tadi. Itu, Bang Husain. Oke, siap. Berarti Pak ya, kalau misalkan bisa saya tangkap, ini tuh juga jadi PR Bawaslu ya untuk perihal ini ya Pak, terkait tentang kampanye kayak gitu dan juga untuk mengedukasi masyarakat gitu. Iya. Ya pasti ya. Bawaslu itu sebagai lembaga pengawas pemilu. Tapi fungsinya Bawaslu itu menjadi pengawas sekaligus kemudian menjadi penegak. Gitu. Nah, dalam pemilu kita kenal ada sengketa pemilu. Ada dua jenisnya, sengketa pemilu dan sengketa proses dan sengketa hasil. Jadi sengketa pemilu itu ada dua jenis. Satu sengketa proses dan yang kedua sengketa hasil. Nah, sengketa proses ini meliputi ada 3 aspek. 1 administrasi, 2 perilaku, etika, dan ketiga adalah pidana pemilu. Nah, ini masuknya kemudian masing-masing beda nih terapinya. Kalau kemudian sengketa proses, ini biasanya sengketa administrasi biasanya mungkin salah administrasi dan seterusnya yang akan dilakukan oleh penyelenggara KPU, kemudian dilaporkan, diselesaikan di putusan di Bawaslu. Ini nanti kemudian dilaksanakan oleh KPU. Nah, kalau perilaku nanti ke DKPP. Kalau etika gitu ya, etika penyelenggara itu kemudian diserahkan ke DKPP. Kalau pidana pemilu ini pintunya masuk Bawaslu, kemudian Bawaslu mengajak aparat penegak hukum, di situ ada kepolisian dan kejaksaan yang dinamakan Gakumdu. Kalau memang kemudian ini prosesnya seperti dilanjutkan seperti proses pidana. Kalau bukti awalnya terpenuhi, maka kemudian prosesnya ke peradilan umum untuk yang pidana pemilu. Putusannya nanti juga putusan pengadilan umum untuk kasus pidana pemilu itu. Sementara sengketa hasil itu ujungnya ada di Mahkamah Konstitusi, kira-kira begitu. Itu prosesnya. Nah, Bawaslu tentu tidak hanya dalam proses pasca, tapi pencegahan gitu ya. Nah, saya sering mengatakan kalau Bawaslu ini mengoptimalkan peran pengawasannya, kemudian bisa melakukan pencegahan terhadap apa yang dinamakan pelanggaran atau kecurangan terhadap penyelenggaraan pemilu, ini akan lebih bagus. Nah, pengawasan terbaik itu adalah pengawasan, kalau Jeremy Bentham menggunakan istilah pengawasan panoptikon. Pengawasan panoptikon itu esensinya adalah bagaimana orang yang diawasi merasa selalu diawasi, betapapun yang mengawasi sedang tidur. Ini kemudian perkembangannya, kalau secara fisik mungkin ada CCTV, kalau kemudian ada etle, kalau di lalu lintas, kira-kira begitu. Nah, bagaimana Bawaslu bisa menciptakan pengawasan yang kemudian mengakibatkan orang yang diawasi itu penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu itu merasa selalu diawasi, betapapun Bawaslu hanya terbatas kemampuannya. Oleh karena kemudian Bawaslu menciptakan model pengawasan partisipatif, melibatkan masyarakat luas. Nah, kalau ini digenjot terus, kemudian dilakukan edukasi terus-menerus, punya organisasi yang bagus, saya kira kemudian ini bisa melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam konteks mengawasi penyelenggaraan pemilu.
sehingga kemudian peserta pemilu itu merasa selalu diawasi. Tapi ujung dari pengawasan itu sesungguhnya kan kita semua ingin negara ini bagus. Pemilu itu adalah jalan untuk rotasi kepemimpinan. Ya harapannya kemudian semua sadar jangan menciderai proses pemilu sehingga menghasilkan orang-orang yang punya legitimasi kuat, kira-kira begitu. Oke. Mau nanya Pak, dari menyambung tadi pernyataan Bapak mengenai sengketa pemilu, ada dua, mulai dari proses dan sengketa hasil. Koreksi kalau saya salah menangkapnya, apakah sudah bisa dipastikan ketika proses itu mengalami sengketa, hasilnya pun menjadi tidak sesuai atau menjadi sengketa hasil juga Pak? Ada sengketa di sana. Ketika prosesnya itu ada hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan prosesnya, itu mempengaruhi hasilnya. Makanya kan kamarnya beda-beda tadi. Ya. Ini saling tidak mempengaruhi. Tapi, Pak. Tidak mengkeruh. Ada beberapa yang terkait ya. Karena kemudian tapi sesungguhnya kenapa dipisah-pisah itu terapinya karena memang tidak saling terkait, justru tidak saling terkait. Kalau misalnya pelanggaran kode etik, kemudian DKPP memutus misalnya penyelenggaranya adalah cacat etika misalnya ya, cacat etika atau kemudian dikasih sanksi, sanksinya mungkin peringatan atau peringatan berat atau apa diberhentikan misalnya, yaitu tidak serta-merta kemudian mengubah hasil. Gitu ya. Saya ini mencontohkan misalnya kalau mungkin teman-teman betapapun masih generasi milenial Gen Z mungkin ya, tapi mungkin pernah dengar cerita Maradona. Pernah. Pemain bola itu, Pak. Pernah pemain bola dari mana? Argentina. Ya, Argentina. Maradona itu pernah ikut Piala Dunia Argentina tahun 1986 kalau nggak salah. Piala Dunia. Gol tangan Tuhan Maradona pernah dengar? Iya. Pernah. Videonya juga ada, Pak. Ada ya? Iya, ada. Nah, apakah gol Maradona yang gol tangan Tuhan itu dianulir? Setelah di belakangan kemudian dia mengaku golnya pakai tangan kirinya dia. Itu kan melanggar, curang. Ya kan? Curang. Tapi golnya juga tetap nggak dianulir dan disahkan tetap sah. Argentina menang sama Inggris 2-1. Ya kan? Itu simpelnya begitu. Jadi yang kayak pelanggaran etik, pelanggaran administratif, kecuali yang pidana. Kalau yang pidana nanti ujungnya kemudian sanksi terhadap pidana pemilu, mungkin ujungnya kalau kemudian dia melakukan tindak pidana pemilu benar-benar kemudian didiskualifikasi. Nah itu kemudian itu akan mempengaruhi hasil, kira-kira begitu. Tapi kalau yang etik, administratif itu menurut saya nggak mempengaruhi hasil pemilu. Saya contohkan tadi itu. Saya contohkan seperti Maradona. Maradona jelas ketahuan melakukan kecurangan kan di belakangan hari kan, tapi kan nggak menganulir hasil pertandingan antara Argentina melawan Inggris. Argentina tetap punya piala. Ya kan? Ya nggak? Ya nggak benar Mas Husain kan? Mas Husain kan penggemar bola, sama-sama pendukung Chelsea ya kan? Meskipun terseok-seok, tapi kan begitu. Tapi harus diingat, ini dalam konteks yang lain pesan moralnya. Maradona itu sebagai pemain bola itu nyaris sempurna. Reputasi dia itu luar biasa. Baik main di Liga Italia maupun dalam kancah Piala Dunia, seluruh dunia tahu bahwa Maradona itu pemain terbaik di saat itu, ya kan? Tanpa cacat. Tapi begitu kemudian dia melakukan tindakan tercela, bikin gol dengan tangan kirinya, maka kemudian itulah kemudian yang namanya reputasi. Orang kemudian tidak begitu respect karena dia dengan sengaja menggunakan cara curang untuk memenangkan pertandingan. Tapi itu reputasi, itulah yang kemudian sanksi etika secara sesungguh-sungguhnya. Reputasi Maradona kemudian tercoreng dengan tindakannya sendiri, kira-kira begitu. Andaikan Maradona tidak menciptakan gol dengan tangan kiri, itu sempurna sebagai pemain bola. Tapi ada cacat kurangnya karena kemudian dia curang melakukan gol dengan itu. Respect terhadap Maradona sebagai pemain bola pasti akan kemudian berkurang. Kira-kira begitu. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya labeling dari masyarakat atau dari sosial lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang ya Pak ya.
karena mungkin perilaku seseorang itu di labeling atau dinilai dari orang lain yang mulanya itu ya bisa kita bilang good person lah dalam hal tindakan, perilaku, ucapan, tapi ada satu kesandung dalam artian kepleset lah ya Pak. Ya. Langsung di labeling bahwasanya Boleh ya sambil minum ya? silakan Pak. Bahwasanya ini orang udah kita udah unrespect lah. Iya, kira gitu. Kira-kira seperti itu. Ya setidaknya kecewa kita sebagai Iya. penggemar kan? Iya. Dan mungkin gini Pak, untuk sahabat-sahabat JSLG yang sedang menonton podcast ini, sebenarnya kita tuh harus sadar, kita harus aware atau kita harus melek terhadap pemilu, terhadap kondisi kondisi pemilihan umum ya di Indonesia itu dari kapan baiknya Pak? Mungkin kalau saya baru excited terkait pemilu itu ketika saya first spot di tahun 2019. Baru saya mengikuti dan harus sadar cari referensi mengenai pemilu. Kalau kira-kira Bapak itu seperti apa Pak untuk teman-teman yang mungkin masih di bawah umur dan masih kayak udahlah apa sih pemilu doang lewat aja gimana Pak? Sejak kapan atau sejak umur berapa lah teman-teman harus melek terhadap isu pemilu ini Pak? Harusnya sejak waktu sekolah kan sudah dikasih pelajaran di sekolah ya. Saya nggak tahu namanya sekarang ini apa. Mungkin ada wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, PPKN atau apalah namanya gitu ya. Tapi itu kan sebetulnya kita harus sejak kapan dia mencintai pemilu itu sama dengan sejak kapan kita harus mencintai tanah air ini. Kalau mau belajar mencintai tanah air, belajarlah dengan Pak Cokro, host Cokro Aminoto. Ya, belajarlah dengan Pak Cokro Aminoto. Pak Cokro Aminoto itu yang kemudian mengajarkan ke bapak-bapak bangsa kita, ada Bung Karno, ada Amir Syarifuddin, kemudian banyak para tokoh pendiri bangsa kita banyak belajar pada host Cokro Aminoto. Dan saya yakin kita sebagai warga negara itu pasti mencintai tanah air. Karena itu bagi umat muslim juga bagian dari iman mencintai tanah air itu. Kira-kira kalau teman-teman mempelajari host Cokro Aminoto, diajarkan betul itu tentang sosialisme Islam. Dan itu ujungnya adalah bagaimana kemudian kita dengan ilmu tauhid itu mono Tuhan, mono kemanusiaan. Itu ujungnya pelajaran dari host Cokro Aminoto. Nah, dalam konteks kebangsaan, maka kemudian kita ingin menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bagi seluruh rakyat. Ini sangat sosialis dan sangat islami, sama. Dalam konteks pelajarannya Pak Cokro misalnya ya. Kita belajar dengan Cokro Aminoto semacam itu. Nah, pertanyaan sejak kapan seharusnya kita mengadaptasi, mempelajari, mengikuti perkembangan pemilu? Sesungguhnya ini ditanamkan sejak anak-anak, karena dalam konteks itu sejak lahir kita harus mencintai tanah air kita. Sebagaimana para pendiri bangsa kita juga mencintai tanah air kita. Dan saya yakin, hakul yakin, ini teman-teman yang hiruk pikuk sekarang ini di media massa, baik kalau misalnya dihitung dari capresnya ada 01, 02, 03, semuanya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang mencintai tanah air kita. Dan bahkan teman-teman yang kemudian sekarang teriak-teriak mungkin yang di jalanan, kemudian teman-teman yang banyak di channel-channel YouTube dan seterusnya yang mengkritik pemilu hari ini curang, brutal dan seterusnya adalah bentuk dari kecintaan terhadap tanah air ini. Nah, kalau sama-sama cinta terhadap tanah air, maka sesungguhnya pasti ada ruang ruang untuk kemudian dialog, bertemu secara rasional untuk membangun masa depan yang lebih indah di tanah air kita ini. Jadi tidak kemudian hanya bicara tentang bla 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 terus-terusnya. Saya dalam beberapa hal sepakat bahwa kemudian demokrasi ini harus selalu diperbaiki terus-menerus. Mungkin hak angket salah satu bagian dari jalan untuk memperbaiki demokrasi kita. Tetapi juga perlu dihitung kemudian plus minusnya kalau kemudian hak angket itu misalnya digulirkan. Dan siapa yang menggulirkan dan untuk apa digulirkan dan seterusnya.
Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kemudian dikembangkan, tetapi keyakinan saya bahwa para elit politik, kemudian bahkan Pak Prabowo dalam pidato perayaan kemenangan sementaranya berdasarkan quick count itu kan dia minta maaf, kemudian mengajak untuk bekerjasama, bergabung, bahkan kemudian Mas Gibran juga menyampaikan langsung mau mendatangi paslon 01 maupun 03 dan dibuktikan beliau berupaya untuk mengajak 01, 02 bagaimana membangun tanah air kita ini secara bersama-sama, kira-kira begitu. Nah, kemudian sementara ada teman-teman yang akademisi dan seterusnya yang mengatakan hari ini pemilu curang, pemilu brutal dan seterusnya, itu menurut saya juga bagian dari kecintaannya terhadap tanah air agar kemudian pemilu tidak semacam itu. Nah, catatannya adalah menurut saya hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini yang belum baik ditulis, dicatat, direkam, dan jangan sampai terlupakan, nanti menjadi bagian dari agenda untuk memperbaiki bagaimana undang-undang pemilu, bagaimana peraturan Bawaslu, peraturan KPU dan seterusnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu ke depan yang lebih bagus. Itu luar biasa Pak, kalau anak sekarang bilang tuh daging semua Pak. Oh iya. Jadi bisa aja nih Bung Andrian. Jadi kedepannya mungkin kita juga akan melakukan podcast ya. Iya. Baik nanti narasumbernya Pak Musli lagi atau dari narasumber yang lain. Dan terakhir mungkin ada dari Bang Husen. Dari saya sih jangan golput, itu juga penyesalan saya. Iya. Itu kalau kata Bang Musli harus dicatat, direkam, menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Oke. Siap. Jadi untuk sahabat JSLG jangan lupa untuk di like, di komen apapun itu, nanti akan kita baca satu persatu oleh admin kita, Mas Jambe. Kemudian terakhir tagline dari kita, jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Waktunya. Ya, sama-sama. Sehat selalu dan Siap. semoga berkah ini.